Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen kesehatan kita kali ini saya ingin menyampaikan terkait ragam atau jenis penyakit yang ada di dunia ini. Pada dasarnya secara teori kesehatan penyakit di dunia ini itu hanya dua penyakit yang tidak menular dan penyakit yang menular. Jadi saya ulang, pada dasarnya penyakit yang ada di dunia hanya dua, penyakit yang menular sama penyakit yang tidak menular. Sedikit kita membahas tentang penyakit yang tidak menular. Penyakit yang tidak menular ini maksudnya adalah penyakit yang tidak berpindah dari manusia ke manusia atau berpindah dari hewan ke manusia atau berpindah dari manusia ke hewan secara horizontal, secara datar. Tapi dia lebih cenderung, penyakit yang tidak menular ini lebih cenderung ke arah vertikal atau turun dari riwayat keluarga, dari genetik, dari orang tua ataupun orang tua punya orang tua, dalam hal ini kakek nenek atau saudara kandung dari orang tua. Nah, penyakit yang tidak menular ini biasanya perlu dicatat, ini biasanya berlangsung lama, pelan-pelan tapi pasti. Contohnya kayak diabetes atau orang umum bilangnya gula, hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung, stroke, ini biasanya sifatnya menurun, bukan berpindah. Jadi ketika misalnya ada suami istri yang satu kena gula, dia tidak akan berpindah ke istrinya, tapi berpotensi turun ke anak. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong bahwa penyakit yang tidak menular ini memang terkesan kita yang tidak punya riwayat keluarga bisa saja kita santai. Tapi ini kurang tepat, karena ternyata penyakit yang tidak menular ini walaupun kita tidak punya riwayat keturunan, ketika pola hidup kita tidak bagus misalnya nih punya cara makan yang berlebih, kemudian perilaku pola hidup yang tidak sehat seperti perokok, alkohol, suka begadang, ini juga bisa menyebabkan seseorang tersebut mengidap penyakit yang tidak menular. Walaupun jika dibandingkan dengan orang yang punya riwayat keluarga, baik itu kakek neneknya, orang tuanya maupun saudara kandung orang tuanya, tentunya memang yang punya riwayat keluarga ini yang memiliki potensi untuk mengidap penyakit yang tidak menular ini lebih besar. Nah, pertanyaannya, apakah semua anak yang lahir dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit yang tidak menular pasti kena? Jawabannya tidak. Saya ulang, apakah anak-anak yang lahir dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung pasti kena atau pasti akan mendapatkan penyakit tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan dari orang tua itu hanya peluang, tidak memastikan. Kita bisa menunda atau mencegah penyakit itu tidak kena walaupun kita punya riwayat keluarga, punya riwayat orang tua, dengan cara menjaga pola hidup seperti yang sudah saya sampaikan di segmen-segmen sebelumnya, bahwa dengan menjaga makan yang cukup makannya tidak boleh berlebih, olahraganya teratur, kemudian istirahat yang memadai, insya Allah walaupun kita punya riwayat orang tua, penyakit dari orang tua, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Dan ini sudah banyak terjadi di orang-orang yang mau menjaga kesehatannya sejak dari kecil. Jadi jangan justru kita punya riwayat orang tua hipertensi, namun kita sendiri hobi dengan minum kopi, minum alkohol, merokok, bahkan suka makan makanan yang tinggi garam. Sama juga halnya dengan kita punya riwayat keluarga dengan penyakit gula misalnya. Kita ingin terhindar dari penyakit tersebut, tapi hobi kita makan, jarang bergerak, hampir tidak pernah berolahraga. Ini tentunya menambah potensi kita yang tadinya bisa kita cegah, justru bahkan memperberat kondisi dan menyebabkan kita bisa terkena penyakit apa yang dialami orang tua kita. Nah, tentunya melalui penyampaian ini, apa yang saya sampaikan bahwa ini bisa sangat dikontrol melalui pola hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.